Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C020174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas materi deduktif sekuritas. Marilah kita sama-sama belajar deduktif sekuritas. Nyimak video dan materi berikut ini. Sekuritas deduktif. Sekuritas deduktif dan kompensasi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu utang dan ekuitas, utang yang dapat dikonversi, saham yang dapat dikonversi, warrant saham, akuntansi untuk kompensasi saham, PSAK 50, PSAK 53, PSAK 55 yang mengatur tentang sekuritas deduktif dan kompensasi. Akuntansi untuk sekuritas yang dapat dikonversi. Utang yang dapat dikonversi menjadi saham pada periode yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi, di samping bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Utang yang dapat dikonversi terdapat dalam PSAK 50. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang memiliki ciri-ciri menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Selanjutnya, materi akuntansi untuk sekuritas yang dapat dikonversi. Utang yang dapat dikonversi yaitu obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen liabilitas keuangan, perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dan instrumen ekuitas, opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akuntansi untuk sekuritas yang dapat dikonversi. Utang yang dapat dikonversi, implementasi pendekatan with and without, menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Saham preferen yang dapat dikonversi. Saham preferen yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku sering didebit daripada ditahan. Akuntansi saham preferen yang dapat dikonversi. Warrant saham. Warrant saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya menggunakan warrant dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah EPS. Situasi penerbitan warrant yang pertama, agar sekuritas lebih menarik
Yang kedua, memberikan preventive right kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Warren saham, situasi 1. Warren saham yang diterbitkan dengan sekuritasnya lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada warren yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jika investor tidak menggunakan warren sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas atau akun agio saham warren didebit pada akun agio saham warren kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Warren saham situasi kedua. Hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional untuk mencegah dilusi atas hak voting merupakan opsi jangka pendek. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika penerbitan warren kepada pemegang saham. Jika perusahaan menerima kas lebih besar daripada nilai pasar saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. Warren saham situasi ketiga. Tidak hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Metode melaporan opsi saham. Yang pertama, metode link intrinsic. Perbedaan harga saham dengan harga penggunaan warren saat warren diberikan, dan metode nilai wajar. Nilai di mana suatu aset dapat dipertaruhkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Arm's length transaction. Akuntansi untuk kompensasi saham. Menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar, mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Contohnya, PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1.000 lembar dengan nilai par Rp600. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2012 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp2.000 dan harga pasar saham adalah Rp3.000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah 16 juta. Perkiraan masa bakti expected period of benefit direksi adalah 2 tahun lagi. Akuntansi untuk kompensasi saham. Saham terikat atau restricted share. Perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan, atau dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Kelebihan saham terikat dibandingkan opsi saham. Yang pertama, tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasar, memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham, penyelarasan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Akuntansi untuk komponen saham. Perencanaan pembelian saham karyawan atau employee share purchase plans. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga selama periode waktu tertentu. Rencana ini merupakan program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja. Pengungkapan rencana kompensasi memastikan pengguna laporan keuangan memahami sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut, cara penentuan nilai wajar untuk barang atau jasa yang diterima, atau instrumen ekuitas yang diberikan, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Baiklah, itu tadi materi yang saya bisa sampaikan.
deduktif sekuritas. Apabila teman-teman ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.